Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Literat Channel, channelnya orang yang mau melek. Kali ini kelas 5 tema 3 muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Topik yang akan kita bahas adalah tentang manusia sebagai makhluk sosial. Sebelumnya pernah kita pelajari dalam video sebelumnya bahwa manusia itu harus bisa hidup mandiri, tapi manusia tidak bisa hidup sendiri. Mari kita lihat gambar slide di sini. Seorang anak kecil, seorang laki-laki yang sedang bergaya namun dia berdiri sendiri. Begitu juga dengan anak wanita yang melihat, merasa tertarik tapi tidak ada interaksi sama sekali. Dua laki-laki yang sedang duduk juga melihat dia tapi tanpa ada ekspresi. Lebih jauh lagi, beberapa orang yang berdiri di belakang juga berdiri dengan sendiri-sendiri. Memang manusia harus belajar untuk hidup mandiri, tapi manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia perlu orang lain untuk saling berbagi, baik berbagi dalam suka maupun dalam duka, bekerja bersama-sama sebagai suatu tim, dan tolong-menolong. Perhatikan sebuah gambar menunjukkan seorang laki-laki yang mengenakan pakaian. Kemeja ini jika kita perhatikan, jika kita tafakuri, berasal dari kain. Kain itu berasal dari benang dan benang itu berasal dari kapas. Lihat tahapan-tahapan yang sebetulnya tidak begitu simpel, tapi cukup rumit. Kain itu asalnya dari benang yang ditenun di pabrik kain. Berapa ribu orang yang terlibat di pabrik tersebut, dari mulai yang memegang peralatan sampai orang-orang di bagian distribusi atau bagian pengangkutan. Ketika masih menjadi benang juga, tentu saja benang itu merupakan hasil pintalan dari kapas. Dan untuk memintal kapas itu kita perlu pabrik pemintalan. Lagi-lagi terlibat beberapa orang yang bekerja di pabrik pemintalan tersebut, termasuk bagian distributor atau bagian pengangkutan atau penyaluran barang. Sebelum menjadi benang juga tentu saja masih berbentuk kapas. Kapas ini tentu saja diperoleh dari perkebunan kapas dengan melibatkan petani-petani kapas. Ketika petani kapas ini memanen, tentu saja ada bagian distributor, bagian yang mengangkut. Salah satu di antaranya sampai ke patal. Di patal setelah berubah menjadi benang, ke pabrik kain untuk ditenun. Setelah menjadi kain juga belum bisa kita gunakan, tapi harus datang dulu ke tukang jahit. Tukang jahit juga tidak langsung menjahit, tapi membuat pola dulu, memotong dulu, baru menjahit. Ketika dijahit juga tidak cukup dengan menjahit saja. Tentu saja ada yang bagian obras dan sebagainya. Itu baru bagian kainnya saja. Lalu bagaimana dengan kancingnya? Tentu saja untuk menjadi kancing-kancing seperti ini ada proses juga yang melibatkan orang banyak. Begitu banyak orang yang terlibat hanya untuk memakai baju saja. Lalu bagaimana dengan makanan yang kita makan? Tentu saja makanan yang kita makan juga merupakan hasil dari serangkaian kegiatan ekonomi, dari mulai petani menanam, terus diangkut sampai ke pasar, sampai ke kita, ada tukang masak, baru bisa kita makan. Hal itu menunjukkan bahwa manusia memang tidak bisa hidup sendiri. Manusia selalu perlu bantuan orang lain, dan untuk itu tentu saja ada interaksi sosial yang kita lakukan. Interaksi ini pernah kita bahas di video sebelumnya, yaitu ada interaksi antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Jika semua ini terjalin secara harmonis, tentu saja akan
ekses sangat bagus, akan berakibat sangat bagus terhadap lingkungan itu sendiri. Kebiasaan yang sudah mendarah daging dari dulu di Indonesia tentang gotong royong, sopan santun, kasih sayang, hormat kepada yang lebih tua, menyayangi kepada yang lebih muda, mentaati peraturan, mematuhi adat istiadat, dan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan jurus-jurus ampuh yang bisa digunakan oleh setiap manusia dalam berinteraksi sosial. Suatu contoh ketika hal kecil seperti menolong orang lain, banyak yang dapat kita lakukan. Menolong itu dapat dengan cara memberikan sesuatu, misalnya memberikan uang, memberikan makanan, atau memberikan barang-barang kebutuhan orang yang akan kita bantu. Tapi dapat juga kita hanya meminjamkan saja. Suatu contoh misalnya rekan kalian lupa tidak membawa pensil, dan kamu meminjamkan pensil itu kepada teman kamu tadi. Itu juga merupakan sebuah pertolongan. Atau bisa juga dengan membantu meringankan pekerjaannya. Ketika orang tua kamu terlihat sedang sibuk, kamu datang menawarkan untuk membantu pekerjaan kepada bapak atau ibu kamu. Itu adalah sebuah bentuk pertolongan, suatu wujud pertolongan dari seseorang kepada orang lain. Tidak hanya harus memberi saja, tidak hanya harus meminjam saja, tapi membantu pekerjaan juga termasuk meringankan pekerjaan orang lain. Dengan harapan setiap orang memiliki rasa simpati, dan setelah memiliki rasa simpati tentu saja akan menjadi sebuah empati, sebuah rasa simpati yang diikuti oleh karya nyata. Ketika seseorang yang simpati hanya merasakan kesedihan atau kepedulian saja, maka orang yang berempati adalah orang yang ketika merasakan tapi juga berbuat sesuatu untuk membantu meringankan apa yang dirasakan oleh orang lain itu. Jadi, empati itu lebih ke karya nyata sebagai tindak lanjut dari simpati. Baik, itu saja yang dapat Bapak sampaikan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Tetap semangat belajar sepanjang hayat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.